Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, selamat malam kepada Bapak Ketut Sunarwijaya selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis beserta teman-teman kelas H akuntansi malam angkatan 2019. Baik, pada malam hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang masih keterkaitannya, yaitu permintaan pasar dan konsep dalam pemasaran produk pada 1.3 mengenai kaitan pasar, permintaan, dan produk. Sebelum melanjutkan ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya, Niluputu Dira Pratnyani, absen 10 sebagai moderator sekaligus penyaji pertama. Selanjutnya ada rekan saya, Kadek Widiani, absen 19 sebagai penyaji kedua. Dan yang terakhir ada Ika Dewiatnyana, absen 23 sebagai penyaji ketiga. Baik, untuk submateri yang akan kami bahas, yang pertama yaitu pengertian pasar, pengertian permintaan, pengertian produk, dan keterkaitan pasar, permintaan, dan produk. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai pasar. Mungkin teman-teman sudah tahu apa itu pasar, dan sederhananya pasar itu adalah tempat di mana penjual menjual dagangannya. Jadi dapat diartikan secara umum, pasar tersebut adalah sebagai tempat penjual menawarkan barang atau jasa sesuai taksiran harga penjual, serta pembeli mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan taksiran harga pembeli. Pengertian pasar dalam ilmu ekonomi lebih konseptual, di mana bertemunya permintaan dan penawaran. Dengan demikian, sebuah pasar tidak harus dikaitkan dengan suatu tempat. Dalam kehidupan sehari-hari, pasar tentunya sangat penting, karena pasar memiliki fungsi yang pertama, yaitu pembentukan nilai harga. Pasar berfungsi untuk pembentukan harga atau nilai karena pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang kemudian saling menawar dan akhirnya membuat kesepakatan. Yang kedua yaitu pendistribusian. Pasar mempermudah produsen untuk mendistribusikan barang dengan para konsumen secara langsung. Pendistribusian barang dari produsen ke konsumen akan berjalan lancar apabila pasar berfungsi dengan baik. Yang terakhir yaitu promosi. Pasar merupakan tempat yang paling cocok bagi produsen untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk-produknya kepada konsumen, karena pasar akan selalu dikunjungi oleh banyak orang tanpa diundang. Setelah membahas mengenai fungsi, pasar juga memiliki peran. Yang pertama yaitu peran pasar bagi produsen, di mana sebagai tempat untuk mempromosikan barang, sebagai tempat untuk menjual hasil produksi, dan sebagai tempat untuk memperoleh bahan produksi. Yang kedua, peran pasar bagi konsumen, yaitu memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhan, dan sebagai tempat bagi konsumen untuk menawarkan sumber daya yang dimiliki. Dan yang terakhir, peranan pasar bagi pemerintah, sebagai penunjang kelancaran pembangunan dan sebagai sumber pendapatan negara. Baik, demikian yang dapat saya jelaskan mengenai pasar. Untuk materi selanjutnya mengenai permintaan akan dijelaskan oleh rekan saya, Kadek Widiani. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang permintaan. Permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi, dan kecenderungan permintaan konsumen akan barang dan jasa tidak terbatas. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa dalam konsep permintaan terdapat 3 hal, yaitu kuantitas yang diminta merupakan kuantitas yang diinginkan. Kedua, keinginan konsumen disertai oleh kemampuan serta kesediaan untuk membeli. Yang ketiga, kuantitas yang diminta menyatakan dalam satuan waktu. Kemudian, berdasarkan daya beli konsumen, permintaan dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, permintaan efektif, yaitu ketika seorang konsumen memang membutuhkan suatu barang dan ia mampu untuk membayarnya. Yang kedua, permintaan potensial, yaitu permintaan terhadap suatu barang dan jasa oleh masyarakat sebenarnya mampu untuk membeli namun belum memutuskan untuk membelinya. Kemudian yang ketiga ada permintaan absolut, yaitu permintaan konsumen terhadap barang atau jasa yang tidak disertai kemampuan untuk membeli.
Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu yang pertama, harga barang komplementer dan barang substitusi. Ketika harga apel naik, konsumen mungkin akan mengurangi atau bahkan menghentikan pembelian apel dan beralih ke jeruk. Seperti itu. Kemudian jumlah pendapatan. Misalnya ketika pendapatan meningkat, konsumen cenderung meningkatkan konsumsi mereka terhadap barang atau jasa, begitupun sebaliknya. Namun, ada beberapa barang dan jasa tertentu yang permintaannya justru menurun dikala pendapatan meningkat. Kemudian ada jumlah dan karakteristik penduduk. Jumlah konsumen mempengaruhi kuantitas total barang dan jasa yang akan dikonsumsi, maka semakin besar penduduk, semakin besar pula permintaan terhadap barang atau jasa. Kemudian yang keempat ada perubahan tradisi, mode, dan selera masyarakat. Selera yang berubah dapat mengakibatkan perubahan permintaan. Contoh seperti perubahan selera bisa dilihat seperti maraknya merek makanan fast food saat ini dapat dikatakan hampir tidak ada yang tidak mengenal McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Wendy's, dan sebagainya. Kemudian perkiraan harapan masyarakat. Perkiraan dan harapan masyarakat dapat mempengaruhi permintaan. Sebagai contoh, pada tahun 1997, di tengah curut-marut kondisi perekonomian tanah air, banyak masyarakat merasa khawatir akan resesi berkepanjangan. Akibatnya terjadi antrean panjang di pasar-pasar dan swalayan, dan beberapa orang pun berebut mie instan, susu, hingga minyak goreng, dan sebagainya. Kemudian hari raya keagamaan. Hari raya Lebaran, permintaan terhadap ketupat, kue-kue, daging sapi, mukena, dan sajadah meningkat. Begitu pula pada hari raya Natal, permintaan terhadap pohon Natal, CD lagu-lagu rohani, kue-kue Natal, dan berbagai barang souvenir akan meningkat tajam. Kemudian kondisi sosial ekonomi. Ketika situasi keamanan suatu negara berada dalam kondisi yang kacau, permintaan akan makanan mungkin akan mengalami peningkatan. Toko, perkantoran, dan keluarga yang tinggal di perumahan elit menambah tenaga keamanan. Di samping itu, sebagian besar orang menunda aktivitas di luar ruangan, membuat permintaan akan bensin atau angkutan umum menurun. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh penyaji pembicara 3. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan materi yang akan saya bawakan adalah produk. Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Secara konseptual, produk adalah pemahaman subjektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Klasifikasi produk bisa dilakukan atas berbagai macam sudut pandang. Berdasarkan berwujud tidaknya, produk dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, barang. Barang merupakan produk yang berwujud fisik sehingga bisa dilihat, diraba atau disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan perlakuan fisik lainnya. Ditinjau dari aspek daya tahannya, terdapat dua macam barang, yaitu yang pertama barang tidak tahan lama, dan yang kedua adalah bahan tahan lama. Klasifikasi yang kedua yaitu jasa atau service. Jasa merupakan aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Materi selanjutnya yaitu keterkaitan pasar, permintaan, dan produk. Pasar adalah wadah utama di mana permintaan dan produk ini saling berkaitan. Interaksi yang dilakukan oleh produsen dan konsumen yang membahas mengenai produk secara lanjut dari sisi harga, kualitas, dan kuantitas, di mana hasil dari interaksi inilah yang akan menjadi permintaan. Jadi secara sederhana, pasar, permintaan, dan produk memiliki kaitannya sangat kuat, yang dimana pasar sebagai tempat interaksinya, produk sebagai bahan yang akan diperjualbelikan, dan setelahnya adalah hasil dari interaksi tersebut yaitu permintaan. Sekian presentasi dari saya. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya Ika Wiatnyana. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai materi keterkaitan pasar, permintaan, dan produk. Mohon maaf bila dalam penyampaian materi kami ada kata-kata yang salah ataupun kurang tepat. Kami kembalikan kepada Bapak Sunarwijaya. Terima kasih.